Sejahtera pada Bapak dan Ibu sekalian seantero NKRI. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua hal yang mungkin banyak terkait dengan kondisi sekarang ini. Saya banyak nanti akan bicara mengenai keadaan yang kita temui sekarang ini, di mana sekarang ini kita sedang berada pada posisi wabah corona. Semuanya mengalami hal yang sama, semuanya diinstruksikan untuk banyak-banyak ada di rumah. Kemudian yang paling penting adalah pengadaan di pemerintah lebih difokuskan sekarang untuk penanganan darurat. Sesuai dengan tema yang saya ingin sampaikan, pembayaran di pengadaan barang dan jasa di APBD, terutama saya ingin menyoroti mengenai pembayaran terkait dengan kondisi darurat. Yang sekarang ini banyak kita temukan pertanyaan dari teman-teman di daerah di ketentuan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah di PP 12 tahun 2019 yang baru, bahwa belanja tidak langsung itu dikelola oleh BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga banyak pertanyaan, apakah pengadaan yang dananya di OPD itu tidak boleh? Apakah itu hanya dipergunakan untuk pengadaan darurat yang dananya di BPBD? Nah, pertanyaan ini sangat menggelitik karena banyak sekali teman-teman di OPD yang mereka melaksanakan relokasi anggaran, kemudian melakukan pengadaan barang dan jasa yang itu terkait dengan untuk penanganan darurat. Sepanjang itu kegiatan untuk penanganan darurat yang menyangkut keselamatan banyak orang, banyak manusia, maka tindakan itu boleh dilakukan. Relokasi anggaran untuk penanganan darurat. Karena untuk penanganan darurat, maka mekanisme pengadaannya menggunakan mekanisme pengadaan darurat. Menggunakan peraturan lembaga nomor 13 yang dijelaskan secara lebih detail teknis dengan SE nomor 3 tahun 2020, SE Kepala LKPP. Jadi tidak perlu dipertentangkan karena di beberapa diskusi yang saya ikuti di IAPI Jawa Timur, mereka mempertentangkan mengalami kesulitan mengenai anggaran yang ada di OPD digunakan untuk penanganan darurat. Anggaran ada di kantor Satpol PP digunakan untuk penanganan darurat. Bolehkah kita menggunakan mekanisme pengadaan darurat menggunakan Perlem 13? Saya bilang boleh-boleh saja itu kalau memang itu untuk penanganan darurat. Intinya adalah kalau itu pengadaan di APBD untuk penanganan darurat, maka mekanisme anggarannya pertama kali menggunakan anggaran yang ada di belanja tak terduga dulu. Kalau tidak cukup, manakala anggaran yang ada di BPT belanja tidak terduga itu tidak cukup, maka silakan dilakukan relokasi, refocusing di anggaran-anggaran yang ada di OPD. Selama anggaran itu tidak bisa ditarik ke BPT. Tapi kalau anggaran itu mau ditarik ke BPT, ya silakan. Tapi kan nanti tetap anggarannya itu ada di masing-masing OPD. Jadi DPA-nya di OPD disesuaikan mengikuti kebutuhan barang dan jasa untuk penanganan darurat. Siapa yang melaksanakan? Melaksanakannya OPD. PA-KPA di OPD itu membuat perencanaan, identifikasi kebutuhan setelah dia mendapatkan informasi dari gugus tugas di kabupaten atau di provinsi, kemudian dia gunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan apakah perlu refocusing atau kan perlu relokasi anggaran. Kalau harus dilakukan perubahan anggaran, rubah dulu DPA-nya, baru dilaksanakan pengadaannya. Nah, saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman dari dinas, Pak, kalau kita ada di dinas kesehatan, ada kegiatan untuk belanja alkohol, itu memang dari dulu belanja desinfektan dialokasikan. Bolehkah itu kita penggunaannya atau pelaksanaan pengadaannya menggunakan kondisi darurat Perlem 13? Selama belum dirubah
penganggarannya untuk pengadaan darurat, maka tidak bisa. Kecuali itu sudah, walaupun itu kegiatan itu, belanja barang dan jasa itu sangat identik dengan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan darurat. Jadi jangan mendaruratkan pengadaan, kemudian menggunakan Perlem 13 untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasanya. Yang memang Perlem 13 itu memberikan kemudahan di dalam pengadaan barang dan jasa karena memang untuk kebutuhan darurat, butuhnya cepat, sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ya. Itu yang banyak menjadi pertanyaan. Yang pertanyaan kedua adalah kewajaran harga. Bagaimana dengan kewajaran harga, Pak? Kami dari rumah sakit, kami dari puskesmas. Anggaran yang kita alokasikan dulu belanja rumah sakit, harga satuannya untuk masker. Nilainya sekian. Sekarang harganya naik, sangat tinggi. Belanja apa tidak? Ya kalau memang untuk kebutuhan darurat, belanja silakan. Kecuali memang itu untuk kebutuhan rutin, silakan menggunakan mekanisme belanja rutin. Nah, belanja biasa, reguler. Tidak menggunakan menggunakan Perlem 13, tapi gunakan Perlem 9, melibatkan kalau itu nilainya di bawah 200 juta, melibatkan pejabat pengadaan. Kalau Perlem 13 kan langsung eksekusi dilakukan oleh BPK. Nah, mengenai kondisi harga sekarang ini sangat tidak wajar. Ketika BPK melakukan tindakan untuk menyusun HPS untuk kegiatan pengadaan yang non darurat, silakan. Ketika kondisinya memang harga tidak memungkinkan untuk belanja menggunakan harga yang ada di pasar sekarang ini, maka silakan BPK usul ke PA untuk mungkin melakukan perubahan ruang lingkup pengadaannya, sehingga anggaran yang tersedia bisa memenuhi untuk pengadaan dengan merubah ruang lingkup. Nah, gitu. Kemudian, kalau pengadaan darurat, dalam kondisi darurat untuk penanganan darurat, pengadaan untuk penanganan darurat, sesuai dengan SE Kepala LKPP, maka kewajaran harga itu dipertanggungjawabkan kepada penyedia barang dan jasa. Tugas BPK adalah mencari barang dan jasa sesuai dengan kualitas barang yang dibutuhkan, sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia. Supaya pengadaannya cepat. Jadi tidak perlu lagi BPK harus mencari HPS, nyusun HPS. Tidak perlu. Silakan cari aja penyedia, apakah dia penyedia yang pernah ada di katalog, atau dia penyedia yang pernah melaksanakan pengadaan yang sejenis di instansi pemerintah lain, atau penyedia yang memang dianggap mampu oleh BPK. Nah, silakan langsung BPK melakukan eksekusi. Ini penanganan darurat. Nah, saya mau masuk ke bagaimana kewenangan PPTK. PPTK di dalam pengelolaan APBD sesuai dengan PP 12 tahun 2019, PPTK adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dia ditugaskan oleh PA untuk melaksanakan kegiatan sebagai staf teknis atau sebagai petugas teknis atau sebagai pejabat teknis. Dia dipilih dari orang atau pejabat yang memiliki pengetahuan teknis tentang pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, lazimnya dia adalah pejabat struktural di instansi yang terkait dengan kegiatan yang tupoksinya ada di dia. PPTK bukan pengelola pengadaan. Walaupun di dalam PP 12 disebutkan bahwa PPTK punya kewenangan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya di APBD. Ya, tetapi belum selesai itu kalimatnya sesuai peraturan perundangan. Jadi seorang PPTK kalau dia mau melaksanakan pengadaan barang dan jasa, dia harus memiliki kompetensi sebagai pengelola pengadaan. Kalau dia tidak bisa memenuhi kompetensi sebagai pengelola pengadaan, ya seyogyanya PPTK tidak perlu terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa kecuali oleh PA
ditugaskan untuk membantu PPK di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ketika PPTK membantu PPK di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, maka PPTK berfungsi sebagai staf teknisnya PPK. Di mana PPK bisa personil yang ditunjuk oleh atau diberi kewenangan oleh PA untuk melaksanakan tugas ke PPK-an atau PPK dijabat sendiri oleh pengguna anggaran. Jadi ini seringkali muncul permasalahan. Kenapa? Karena yang diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen itu staf yang tidak punya jabatan struktural. Sementara yang diangkat menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan itu adalah pejabat struktural pengampu tupoksi di kegiatan itu. Nah, ini seringkali muncul masalah pejabat strukturalnya selaku PPTK tidak mau membantu tugas PPK. Padahal PPK itu bertugas melaksanakan pengadaan atas kewenangan PA. Nah, ketika pekerjaan sudah selesai, pengadaan sudah selesai, maka PPK, sekali lagi PPK, masuk ke mekanisme. Maka PPK menyerahkan bukti transaksi dan berita acara serah terima pekerjaan untuk dilaksanakan proses pembayaran melalui LS. Nah, kemana bukti-bukti itu atau dokumen itu diserahkan? Dokumen itu diserahkan ke bendahara melalui PPTK. Ini yang seringkali muncul pertanyaan di saya. Pak, kenapa PPTK itu ikut tanda tangan di kwitansinya bendahara? Karena seorang bendahara, dia menerima dokumen untuk dibayar itu dari PPTK. PPTK dapat dari mana? Dari pengelola pengadaan. Kalau itu belanja di APBD terkait dengan pengadaan barang dan jasa 522 atau 523 termasuk belanja modal. Jadi mekanismenya mestinya begitu. Kenapa harus lewat PPTK? Karena sesuai dengan ketentuan di PP 12 tahun 2019, PPTK bertugas mengusulkan pencairan anggaran. Sehingga yang tahu kebutuhan anggaran itu, uang itu diajukan, dicairkan untuk apa, yang tahu adalah PPTK. PPTK hanya melaksanakan pengadaan. Bukan melaksanakan, PPTK bukan pelaksana pengadaan. Ini yang perlu ditegaskan supaya jelas masing-masing pihak, peran masing-masing pihak. Nah, PPK menyerahkan bukti transaksi dan berita acara serah terima yang dia tanda tangani dengan penyedia. Kemudian penyedia mengajukan surat tagihan pembayaran melalui PPK. Dokumen semuanya ini nanti diserahkan ke bendahara untuk dibayar melalui PPTK. PPTK setelah mereksa dokumen itu yang disajikan oleh PPK, dia cek apakah memang betul anggaran belanja barang-barang ini barang-barang yang memang dulu saya ajukan untuk dibelanjakan atau disediakan untuk melaksanakan kegiatan yang tanggung jawabnya ada di dia. Lalu kemudian dia kirimkan ke bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran memeriksa apakah dokumen yang akan dimintakan pembayaran ke PA itu sudah sah secara material atau belum. Kalau sudah, silakan diajukan ke PA. Kalau belum, kembalikan ke PPTK. Jadi bendahara boleh menolak pembayaran apabila dokumen yang akan dimintakan untuk pembayaran itu tidak sah. Contoh, ada belanja ATK senilai 2 juta.
Bentuk transaksinya adalah nota toko, bukti perikatannya. Nah, karena nota toko itu bukti perikatan, maka dia nota toko itu datangnya dari PPK. Jadi nota toko itu setelah dibelanjakan oleh pejabat pengadaan, ditransaksikan oleh pejabat pengadaan, kemudian ditandatangani oleh PPK. Mengetahui. Nah, saran saya di penandatanganan dokumen nota toko itu oleh PPK disebutkan, disetujui, dan diterima. Sehingga dokumen nota itu berfungsi sekaligus sebagai berita acara serah terima barang untuk pengadaan yang nilainya kecil. Kemudian itu diserahkan ke PPTK. PPTK cek betul nggak bahwa barang ini memang saya butuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibebankan oleh PA kepada saya, ya, yang ditugaskan oleh PA kepada saya. Kalau betul, dokumen itu semuanya kemudian diserahkan kepada bendahara untuk dilakukan proses pembayaran. Belum selesai, bendahara mengajukan ke PA untuk diterbitkan surat perintah membayar SPM. Kalau itu uang GU atau uang UP atau uang TU yang pengelolaannya ada di bendaharawan, maka bendahara sudah membayar, itu adalah bendahara menjamin bahwa dia menggaransi bahwa pembayaran itu sudah saya garansi pasti benar. Kemudian PA menyetujui dengan menerbitkan surat perintah bayar. Karena sebetulnya uangnya sudah dibayar. Kecuali yang kita sekarang sudah masuk ke pembayaran secara non-tunai. Kalau pembayaran secara non-tunai, maka sebelum bendahara membayar, bendahara harus minta persetujuan ke PA, ya, melalui format dokumen yang namanya SPPR, ya, surat persetujuan pendebitan rekening. Itu sebetulnya adalah SPM. Ya. Sehingga kalau sudah ada itu, secara otomatis nanti semua dokumen yang diajukan oleh bendahara untuk dimintakan diterbitkan SPM oleh PA pasti akan diterima oleh PA. Baik. Jadi mekanisme pembayaran belum selesai. Setelah bendahara mengajukan ke PA, PA tidak langsung menerima. PA meminta kepada PPK UPD atau PPK SKPD. Kalau di PP 12 namanya PPK SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan. Dia adalah verifikator keuangan. Tugas dari PPK SKPD adalah menggaransikan kepada PA bahwa dokumen yang akan dibayar secara hukum, secara material, sudah benar. Jadi dia adalah quality assurance. Melakukan tindakan quality assurance. Seorang PPK SKPD adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan quality assurance, menjamin kepada PA bahwa dokumen yang akan dibayar, bahwa pekerjaan yang akan dibayar, dokumennya secara material sudah sah. Boleh dibayar. Jadi, PPK SKPD itu bukan auditor. Dia hanya verifikator. Lihat saja dokumennya, lihat bukti transaksinya, nota tokonya sudah ditandatangani oleh PPK atau belum. Kalau belum ditandatangani PPK, kembalikan. Dokumen ini sudah diverifikasi oleh PPTK atau belum. Jadi mekanisme check and balancing di dalam APBD sangat-sangat ketat. Seharusnya tidak boleh ada kesalahan. Baik, setelah PPK SKPD melakukan verifikasi, dia akan memparaf semua dokumen yang akan ditandatangani oleh PA. Jadi PA menandatangani SPM apabila naskah SPM itu sudah diparaf oleh PPK SKPD. Artinya sudah diverifikasi. Jadi PA tidak perlu susah-susah untuk melakukan penelitian. Pengguna anggaran itu biasanya secara ex officio, seorang pengguna anggaran adalah kepala kantor.
Jadi supaya tidak disibukkan dengan permasalahan peng-SPJ-an, maka didelegasikan pemeriksaannya itu, quality assurance-nya itu kepada pejabat penata usaha keuangan. Nah, setelah ditandatangani SPM oleh PA, kemudian PA mengirimkan SPM itu ke kuasa bendara umum daerah atau bendara umum daerah untuk diterbitkan SP2D atau pencairan dananya. Ini mekanisme pembayaran LS yang saya sudah sering tangani ketika saya masih aktif, dan saya kira sampai sekarang masih sama, mekanismenya masih sama, karena kita belum menggunakan e-payment ya, karena kita masih menggunakan transaksi menggunakan musik, kecuali nanti kalau kita sudah e-payment. Nah, di dalam pasal 152 PP 12 tahun 2019 tertulis di sana bahwa tertuang di sana bahwa PA atau KPA dilarang menerbitkan surat perintah bayar yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah habisnya tahun anggaran. Jadi tidak boleh ada keluar SPM yang tahun anggaran yang beban belanjanya itu di tahun yang lalu. Tidak boleh. Nah, ini terkait nanti dengan bagaimana kalau pekerjaan itu harus tertunda? Mungkin terjadi seperti itu. Di slide berikutnya. Oke, saya masuk ke ini yang banyak terjadi sekarang ini ya, sekalian. Karena kita refocusing sudah alokasi anggaran, maka banyak kegiatan-kegiatan yang dipotong, dipangkas anggarannya. Muncullah nanti pemotongan anggaran. Nah, solusi yang bisa kita lakukan, pertama, perpanjangan waktu kontrak. Ya, silakan kontraknya diperpanjang. Atau penghentian sementara. Atau perubahan ruang lingkup. Ya, penyesuaian ruang lingkup. Optimalisasi dengan anggaran yang disediakan sekarang. Kemudian, penghentian kontrak secara permanen. Saya tidak masukkan satu solusi lagi, yaitu hutang, karena di PP 12 memang tidak ada klausul hutang di APBD. Jadi saya lebih cenderung merekomendasikan untuk dihindari hutang itu. Jadi perpanjangan waktu melampaui tahun anggaran berjalan, ya. Kalau memang disetujui, maka harus dilakukan kesepakatan dulu, yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan 100% setelah PAO, tapi bayarnya tahun depan. Dirubah kontraknya, pembayarannya, alokasi sumber daya pembiayaannya dirubah. Kalau semula tahun 2020 nanti dirubah sumber pembiayaan tahun 2020 dan 2021. Dan ingat, harus dilaporkan oleh BPK kepada PA dulu. Nah, di beberapa daerah saya sarankan, tolong PA kalau nanti ada permintaan dari BPK untuk perpanjangan waktu yang melebihi tahun anggaran, seyogianya PA membuat laporan ke kepala daerah. Jangan PA menggaransi sendiri. PA silakan lapor ke kepala daerah, apakah diizinkan untuk dialokasikan tahun depan. Kalau memang diizinkan, sudah. Disposisi dari kepala daerah atas laporan itu dijadikan dasar untuk menggaransi bahwa tahun depan anggarannya akan dialokasikan, dibayarnya di perubahan anggaran tahun yang akan datang. Nah. Kemudian yang kedua, penghentian sementara. Ya, pekerjaannya dihentikan, menunggu setelah ketersediaan anggaran untuk pekerjaan yang sama. Tentu saja risikonya nanti harus dilakukan peninjauan teknis lagi ya kalau itu untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian optimalisasi, bisa dilakukan optimalisasi penyesuaian ruang lingkup. Nah, berhentikan nanti sampai sekarang. Beberapa pekerjaan yang mungkin bisa ditunda dulu. Misalnya bangun gedung, sudah finishingnya
AC-nya nggak usah dipasang dulu lah, karena anggarannya nggak cukup. Yang penting gedungnya secara minimalis bisa dimanfaatkan dulu. Sambil menunggu kesediaan anggaran. Tapi ini hanya bisa dilakukan untuk kontrak harga satuan ya. Kalau kontrak lumsum nggak bisa. Karena kontrak lumsum itu kontrak itu perjanjian atas suatu pekerjaan yang sifatnya al-kubis, artinya selesai tuntas. Oleh karena itu, kalau terjadi berita mengenai akan adanya penghematan, pemotongan anggaran, maka sebaiknya para PA dan PPK membicarakan untuk kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani dan itu jenis kontrak lumsum, diusulkan pertama kali untuk kontrak yang tidak dipotong anggarannya. Nah, kalau beberapa alternatif 1, 2, dan 3 tadi tidak bisa disepakati oleh dua belah pihak, maka jalan terakhir, alternatif terakhir adalah putus kontrak. Walaupun putus kontrak ini sesuatu yang sangat berat harusnya. Karena ketika putus kontrak, pekerjaan berhenti, kita tidak bisa memanfaatkan pekerjaan itu, apalagi itu risiko yang sangat besar. Jadi, putus kontrak adalah alternatif terakhir. Kalau putus kontrak, disepakati, tidak dicapai kata sepakat, kemudian kedua belah pihak sepakat, oke lah, kalau gitu pekerjaan kita akhiri. Nah, kalau pekerjaan diakhiri, ya sudah silakan dibayar prestasi yang sudah dijalankan. Ya, dibayar, kemudian minta Habib untuk membantu menghitung. Pembayaran dilakukan setelah Habib melakukan hitungan. Baik. Yang perlu diperhatikan untuk hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, keputusan mengenai alternatif yang dipilih harus dituangkan di dalam berita acara. Kemudian dihindari munculnya pidana ya, pidana korupsi, suap, gratifikasi, markup, kemudian persekongkolan, termasuk penyalahgunaan wewenang. Jangan PA mengeksekusi sendiri ya, kalau memang, atau PPK mengeksekusi sendiri, sudah. Kita perpanjang aja batas waktu sampai tahun anggaran depan. Tidak boleh. PPK tidak punya kewenangan untuk itu. Dihindari munculnya kasus pidana umum. Ya. Penipuan, pemalsuan dokumen, jangan sampai. Ya. Baik, saya kira demikian penjelasan singkat lontaran gagasan atau bahan diskusi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Muklis. Baik, makasih Pak Agus atas pencerahannya. Pak Muji mau menambahkan? Selamat siang Pak Muji. Dulu Pak Mulis. Ya? Cukup dulu, cukup. Silakan lanjut aja. Cukup, baik. Yang disampaikan tadi Pak Agus terkait dengan pembayaran pertanggungjawaban. Saya mencoba men-share. Dimatikan dulu Pak Agus ya, ininya ya? Ya, dimatikan dulu. Saya. Oke, baik. Yaitu pelaku pengadaan, sedikit mungkin cepat saja, saya kira. Sebenarnya peraturan LKPP nomor 15 tahun 2018 ini sudah dilakukan perubahan. Yang pertama yaitu peraturan LKPP nomor 19 tahun 2019. Kenapa dirubah? Ya, mungkin sedikit ramai kemarin itu terkait dengan PPK harus manajerial level 3. Manajerial level 3. Ya, akhirnya dilakukan. Ini hanya cepat saja. Pelaku pengadaan tadi yang disampaikan Pak Agus ada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja, PJPHP, PPHP, selanjutnya penyedia, penyelenggara sekolah, dan agen pengadaan. Tadi yang disampaikan Pak Agus, pengguna anggaran. Kalau pengguna anggaran ini jelas atribusi Pak Agus ya. Jadi ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, ex officio. Dia itu sebagai kepala SKPD, maka secara ostosmastis dia akan menjadi pengguna anggaran. Begitu bagus ya?
Ya, ex officio. Ya, lain halnya dengan kuasa pengguna anggaran, Bapak Ibu. Kuasa pengguna anggaran ini harus ditetapkan oleh kepala daerah di APBD, oleh kepala daerah atas usulan PA. Atas usulan pengguna anggaran. Mungkin itu. Jadi ada hal yang menarik, beda dengan Perpres 54, ada dua hal kewenangan yang dikembalikan kepada pengguna anggaran, yaitu menandatangani perjanjian dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan pengeluaran keuangan. Yang itu dikembalikan ke pengguna anggaran, yang sebelumnya di Perpres 54 menjadi tugasnya BPK, gitu Agus ya. Terkait dengan pejabat membuat komitmen yang disampaikan tadi, yang sekarang sudah manajer level 3 sudah dihilangkan. Nah, ini memiliki kemampuan kompetensi. Ini nanti di 2023, paling lambat Desember 2023, harus memiliki kompetensi. Dan sudah dikeluarkan oleh LKPP, yaitu terkait dengan surat edaran nomor 8 tahun 2020, tipologi pejabat pembuat komitmen dan kompetensinya. Ini nanti saya share. Pejabat pembuat komitmen, nah ini sudah hilang. Nah ini pejabat komitmen tidak perlu dalam hal tidak memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas PPK, maka ini sertifikat kalian tingkat dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi 2024 wajib kompetensi. Apabila tidak berpendidikan S1, maka golongan 3A. Tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan, maka nah ini PA-KPA dapat merangkap sebagai PPK. Dan ini juga ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 2011. Kalau nggak salah di pasal 10 sama pasal 11 di situ disebutkan PA bertindak sebagai PPK, KPA bertindak sebagai PPK. Memang di dalam pengelolaan APBD itu tidak ditemukan kata-kata PPK, ya Pak Gus. Dan itu baru muncul di 2011, itu pun bertindak sebagai PPK. Jadi PA-KPA ini dapat merangkap maupun bertindak sebagai PPK tanpa diperlukan sebuah sertifikat. Tetapi seyogyanya ya memilikilah supaya tahu terkait dengan tugas dan fungsinya. Tetapi PA-KPA ini bertindak atau merangkap sebagai PPK ini adalah kewenangannya. Jadi tidak harus memiliki sertifikat PBJ. Nah, kemarin juga ada sedikit saya diskusikan dengan Pak Muji dan Pak Mandar yang selalu dipermasalahkan. Boleh nggak PA-KPA di sini yang bertindak sebagai PPK juga menandatangani SPM? Padahal di ketentuan Perpres 16 dikatakan PPK tidak boleh merangkap sebagai PPSPM. Ini sempat jadi sedikit masalah gitu. Jadi PPSPM ini memang adanya di APBN. Memang Perpres 16 ini rasanya rasa APBN nih Pak Gus ya. Jadi adanya di PPSPM. Nah, di daerah PPSPM ini dipecah menjadi dua. Yang disampaikan Pak Agus tadi adalah PPK SKPD atau PPK OPD ini adalah sebagai verifikatornya. Sedangkan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran ini adalah menandatangani SPM. Jadi tidak ada masalah. PA-KPA yang merangkap sebagai PPK ini adalah menandatangani SPM. Jadi dia itu bukan pejabat penandatangan SPM atau PPSPM kalau di APBN. Kemudian kalau pejabat pengadaan, jelas ini saya kira kalau Pokja, ya. Nah, pejabat pengadaan dan Pokja untuk KLPD, nih tahun 2000 paling lambat tahun 2020 Desember 2020 harus fungsional, harus pengelola pengadaan barang jasa. Itu yang tertuang di Perpres 16. Tadi pagi saya sudah menghubungi teman-teman di LKPP Pak Muji untuk menanyakan, mungkin enggak, bagaimana solusinya seandainya daerah-daerah itu tidak memiliki pejabat fungsional.
Apakah mungkin akan dilakukan perubahan? Jawabnya sampai sekarang belum ada rencana untuk itu. Solusinya lagi-lagi mungkin arahnya kepada agen pengadaan. Katanya seperti itu, Pak Gus. Nah, itu. Terkait dengan PJPHP, PPHP, sekarang ada pergeseran fungsi, pergeseran tugas. Yang dulu adalah menerima, memeriksa, sekarang hanya memeriksa administrasi. Kehadirannya yaitu setelah semua proses pengadaan barang jasanya selesai, baru kemudian pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran menugaskan PJPHP atau PPHP untuk memeriksa administrasi, supaya lengkap di saat audit, di saat diarsipkan, semua dokumen itu bisa lengkap. Kalau penyelenggara swakelola, ada tim, pasti ya tim persiapan, pelaksanaan pengawasan. Saya kira itu mungkin nanti bisa kita diskusikan, baik pelaku pengadaan maupun proses pertanggungjawaban pembayaran APBD. Mungkin begitu. Pak Muji mau menambahkan, silakan sebelum kita lempar diskusi ini ke teman-teman. Ya. Terima kasih Pak Agus, Pak Muklis atas presentasinya. Saya hanya menambahkan saja, yaitu gimana bisa didengar suaranya? Bisa ya? Ya, saya menambahkan aja, saya menurut Pak Agus sama Pak Muklis tadi, bahwa sekarang dalam rangka darurat COVID ini, maka harus kita cermati pengadaan harus tupoksinya. Misalkan tadi BP, Dinas Satpol PP mengadakan masker dan sebagainya, ya berarti masker untuk dirinya sendiri, bukan masker untuk masyarakat, bukan masker yang mau disumbangkan untuk rumah sakit atau dinkes. Ya, jadi sesuai tupoksinya. Terus kalau untuk pengadaan beras, berarti siapa yang mengadakan? Yang mengadakan berarti Dinas Ketahanan Pangan. Ya, atau yang ditugaskan oleh tim gugus COVID. Ya, kadang-kadang sekarang ada niat baik. Ketika darurat seperti ini, perlulah kita bantu masker, alat pelindung diri kepada rumah sakit. Dari siapa? Dari Dinas Pendidikan. Nah, fungsi-fungsi seperti ini yang harus disesuaikan ya. Berikutnya tadi Pak Agus menyinggung kewajaran harga. Kewajaran harga, ya, salah satu caranya adalah cost plus play. Artinya ada urean harga dari harga pokok penjualan ditambah mungkin biaya kirim, tambah profit, ya itulah namanya cost plus play. Mungkin juga ditambah PPN kalau dia bukan ya yang bisa kena PPN. Dan satunya lagi adalah apple to apple. Ya, jadi kalau cost plus play contohnya masker tadi, harganya 30.000, ditambah biaya kirim, tambah keuntungan dan sebagainya, harganya total 60.000. Penjual mau menjual kita itu 90.000. Tidak berani dia kalau dihitung cost plus itu 60.000. Dia nggak berani jual 90.000. Kenapa? Ya, karena nanti akan jadi masalah. Mending dia jual pada rumah sakit swasta aja yang harganya 150.000. Nah, ini apa dasarnya? Yang kedua harusnya cocoknya adalah apple to apple. Ya. Seperti itu yang perlu saya sampaikan. Berikutnya yang Pak Mulis tadi benar, kalau di APBN itu ada namanya PPSM, itu lebih simpel lagi. Jadi kalau ada tagihan dari kontraktor kepada PPK, PPK itu langsung kalau ada PPSM, PPSM langsung dibawa ke KPPN. Tidak lewat bendahara, tidak lewat PA, cuma PA kasih pengantar aja lah, surat pengantar aja. Jadi tidak ada perannya PA, tidak ada perannya bendahara. Kalau terbayar, baru bendahara nyatet. Gitu aja. Terus berikut lagi, mengenai tanggung jawab, ini yang perlu digariskan. Ada tanggung jawab formil dan material. Tanggung jawab formil adalah tanggung jawab sesuai yang tertulis di dokumen. Sesuai prosedural, itulah formil. Kalau material, itu tanggung jawab ada barangnya. Nah, kalau di APBN sudah dihindari nih. Para pihaknya tidak bertanggung jawab lagi secara material. Siapa yang adalah di levelnya PPK. Atau PPK memasukkan udah siapa yang terima barang. Nah, di sana. Jadi siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi apa tadi? PA juga tidak ada tanggung jawabnya secara material. Itu tanggung jawab
formil, tanggung jawab formil. Nah, itu semakin ditegaskan di dalam APBN. Ya. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Nanti kita bisa bahas lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Mulis. Ya, terima kasih Pak Muji. Silakan yang mau diskusi, klik raise hand. Adakah? Belum ada. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, silakan. Kalau ada pertanyaan. Oh ini Pak Ilham. Pak Ilham, silakan. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan mengenai pemutusan kontrak tadi Pak. Ini kan ketika permasalahan COVID ini memungkinkan terjadinya pemutusan kontrak. Yang ini saya tanyakan, apakah ketika tahun anggaran selanjutnya anggaran untuk menjalankan kontrak ini disetujui, apakah pengadaannya melalui lelang lagi atau pengadaannya melalui penunjukan langsung kepada yang diputuskan kontraknya, Pak? Kemudian ketika hal tersebut disepakati atau istilahnya apakah dimasukkan dalam berita acara putusan kontrak, Pak? Supaya tidak ada lagi perdebatan di tahun anggaran berikutnya. Mungkin untuk sementara seperti itu, Pak. Ya, makasih. Pak Agus mungkin? Iya, kalau terjadi pemutusan kontrak dan dilanjutkan ke tahun berikutnya, ya mestinya pilih penyedia lagi, Pak. Karena kontrak kemarin itu kan kontrak atas penawaran penyedia di kondisi yang kemarin. Ketika kondisinya tahun depan itu berubah, ya harusnya dilakukan tender lagi, mencari penyedia lagi. Karena kan pasti berubah penawarannya, Pak. Ya. Penawarannya berubah. Siapa tahu ada penyedia lain yang mungkin dia berani lebih rendah atau lebih bagus dari penyedia yang sekarang, yang kemarin kita putus kontrak kan kita nggak tahu. Jadi saran saya jangan dilakukan penunjukan langsung, karena kita sudah putus kontrak. Jadi jangan dilakukan penunjukan langsung, tapi kita cari dilakukan pemilihan penyedia lagi. Saya kira itu jawaban saya. Siap. Apakah perlu dimasukkan dalam berita acara pemutusan kontrak, Pak? Atau tidak? Ya kan Bapak sudah putus kontrak. Oh gitu ya. Kalau putus kontrak kan artinya sudah berakhir perjanjian itu. Ngapain harus dibikin kesepakatan lagi? Jangan mengikatkan, kalau ikatan itu sudah selesai, Pak, saran saya ya jangan ada ikatan yang digantung lagi. Kalau Bapak sudah, kecuali Bapak sudah bercerai, tapi Bapak kan punya tanggungan anak, itu yang harus Bapak selamatkan. Baik Pak, makasih. Pak Uji ada tambahan? Pak Uji. Mau tambahan ya. Ini perlu dipahami, ada istilah namanya pemutusan kontrak sama penghentian kontrak. Jadi kalau ini salah penyedianya one prestasi atau kebalikannya PPK-nya one prestasi, maka bisa diputus kontrak, selesai. Diputus kontrak. Ya. Bisa seperti itu. Bisa juga dimaknai sebagai penghentian kontrak karena anggarannya lagi dipangkas, lagi nggak ada dan sebagainya, maka penghentian kontrak. Ya, jadi kalau diputus tadi ya sudah selesai. Bahkan penyedianya bisa kena sanksi. Kalau yang kedua, penghentian, ya postpone aja, berhenti sementara. Nanti tahun depan kalau ada anggarannya lagi, ya bisa dimunculkan lagi. Ketika dimunculkan kembali, Pak, tidak perlu tender. Ketika dimunculkan kembali, nggak perlu ditunjuk langsung. Tinggal dirubah aja kontraknya. Loh, kalau tender langsung pura-pura aja kalau penyedianya itu juga kok. Atau apa? Membayar prestasi yang lalu. Jadi untuk demi membayar prestasi yang lalu, nggak usah tender, nggak usah penunjukan langsung. Dirubah aja kontraknya. Dirubah kontraknya, diaudit secara teknis dan secara harga, langsung dimunculkan revisi anggaran, revisi anggarannya tersedia, dan dibayar seperti itu. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi ada kata pemutusan dan ada kata penghentian ya. Penghentian ya. Dihentikan kontraknya. Ada yang mau dilanjut, Mas Ilham? Cukup? Jadi intinya untuk saat ini bagusnya penghentian kontrak atau pemutusan kontrak, Pak Muji? Sebentar, itu salah penyedia enggak? Kalau penyedianya enggak salah, ya jangan diputus dong. Dihentikan. Dihentikan permanen,
ataukah dihentikan sementara. Permanen ya udah seterusnya nggak ada lagi. Itu namanya dihentikan secara permanen. Kalau mau diteruskan, ya dihentikan sementara aja. Nunggu kalau COVID-nya sudah nggak ada, baru dikerjain lagi kalau situasinya baik. Atau mungkin muncul tahun depan. Gitu ya. Oke Pak, makasih. Siap? Cukup? Mas Cukup. Ya, Ilham? makasih. Oke, ada yang ditanyakan selain Mas Ilham? Izin Pak, Ya, silakan Pak. dari Pak Mas Rosolendra di Kabupaten Sijunjung Pak. Dari Kabupaten Sijunjung. Junjung, silakan. Ya, mau nanya ini Pak, terkait dengan pengadaan pada masa COVID ini Pak, untuk bantuan sosial misalnya Pak. Nah itu ketentuan kemarin kan pembelanjaan terhadap BTT itu kan berada pada jadwal yang ditentukan masa tanggap darurat. Sementara nanti kita melakukan pembagian bahan-bahan beras seperti beras Pak dan sembako lainnya itu akan dibagi dalam masa rentang waktu barangkali bisa melebihi masa tanggap darurat. Apakah itu diperbolehkan Pak? Itu yang pertama. Nah yang kedua terkait dengan PP nomor 12 tahun 2019 di pasal 224 Pak. Nah, PP tentang keuangan daerah. Nah, di sini ada pasal 224 poin 1 itu peraturan pelaksanaan dari PP nomor 58 apabila tidak bertentangan tetap berlaku. Sementara di dalam Permendagri nomor 21 itu bahwa pasal 5 ya Pak, pasal 11 poin 5 itu menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang jasa pengguna anggaran itu sekaligus bertindak sebagai PPK. Artinya KPA itu wajib merangkap sebagai PPK itu di daerah Pak. Nah, sementara ini sebenarnya kan Permendagri nomor PP nomor 58 2005 itu kan sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada PP nomor 12 tahun 2019. Tapi PP nomor 12 tahun 2019 ini menghidupkan roh kembali Pak tentang pemberlakuan petunjuk terhadap PP nomor 58 tahun 2015 ini. Apakah ini dianggap tidak berlaku yang Perpres nomor 21 ini Pak tahun 2011 ini atau masih berlaku? Kalau masih berlaku kita tentu KPA harus merangkap sebagai PPK Pak. Demikian Pak, terima kasih. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Agus. Ya, begini. Masa. Ya, munculnya ketentuan di pasal 11 dan 10 Permendagri 21 itu sebetulnya kan mengantisipasi kesulitan pengadaan dengan munculnya terbitnya Perpres 54 tahun 2010 yang mewajibkan PPK selaku pengelola pengadaan, pelaksana pengadaan. Nah, di daerah banyak sekali instansi yang tidak punya personil yang dapat diangkat menjadi PPK. Gitu. Sehingga kalau ini dibiarkan akan ada kevakuman, muncullah Permendagri 21 itu. Jadi munculnya Permendagri 21 itu sebetulnya mengantisipasi ketentuan di pasal 127 kalau nggak 129 di Perpres 54 tahun 2010 itu. Nah, sekarang Perpres 16 tahun 2018. Di dalam Perpres 16 tahun 2018, PP 12 ya, PP 12 tahun 2019. Kan di pasal peralihannya juga sudah dijelaskan, sepanjang belum ada ketentuan baru, maka ketentuan yang lama masih boleh dipakai. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Apa sih yang diributkan kenapa PA atau KPA tidak mau menjadi PPK? Karena sebetulnya kewenangan atau tugas PPK itu adalah tugas PA. Ya kan? PPK kan menjalankan tugasnya PA.
menjalankan tugasnya PA. Jadi sebetulnya kalau memang nggak ada yang bisa diangkat menjadi PPK, ya silakan PA itu sendiri ya, melaksanakan tindakan yang menyebabkan keluarnya uang belanja, kemudian melakukan perikatan dengan pihak ketiga sebatas anggaran yang sudah ditetapkan. Itu kan kewenangan yang ada di PA atau KPA berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara. Sebetulnya itu tugasnya, sudah tugasnya dia. Jadi kalau yang mempermasalahkan apakah PA boleh sekaligus sebagai PPK, lu yang menunjuk PPK itu lo PA atau KPA. Yang menunjuk PA itu kan ya, PPK itu kan ya PA. Ya. Jadi tidak masalah mas sebetulnya itu. Jadi penjelasan saya, toh di Perpres sendiri juga dijelaskan ketika KPA dapat menugaskan personil lain sebagai PPK. Cuma saran saya, kalau PA, seringkali saya sarankan di beberapa daerah, kalau PA atau KPA sekaligus sebagai PPK, maka dia harus, seyogianya bukan harus ya, seyogianya dia didampingi oleh pegawai yang memiliki atau yang memahami tugas-tugas ke-PPK-an, gitu aja. Kan PPK kan boleh didampingi oleh tim atau tim pendukung. Itu tim pendukungnya yaitu pegawai di instansi yang tidak dianggap menjadi PPK, tapi dia memiliki kemampuan ke PPK-an, kemudian dia diminta membantu PA. Jadi saya kira itu penjelasan saya, nggak perlu ada yang harus dipermasalahkan. Kalau memang misalnya tidak ada personil yang dapat dianggap menjadi PPK, ya silakan PA atau KPA sekaligus sebagai PPK. Atau Perpres 16/2018 juga membolehkan. Ya. Gitu. Siap. Ya. Yang satu lagi tadi terkait dengan sampai selesai masa ya Pak ya? Masa kondisi darurat. Pak Muji. Masa tanggap darurat ya. Masa tanggap darurat. Pak Muji. Tanggap darurat sampai rehabilitasi itu. Pengadaannya sampai gimana Pak? Pengadaannya sampai selesai masa darurat ya? Misalkan Pak, itu untuk pengadaan bantuan sosial. Jadi dalam ketentuan sekarang kan belanja BTT itu kan boleh dilaksanakan selama masa tanggap darurat masih berlaku. Sementara dampak daripada masa tanggap darurat COVID-19 ini berdampak secara ekonomi, secara sosial itu kan bisa melewati masa dalam tanggap darurat yang ditentukan. Nah itu. Jadi pada saat misalnya sudah melewati, untuk pengadaan logistik ini boleh nggak tetap dilanjutkan setelah masa tanggap darurat Pak? Bang Uji. Atau mungkin Pak Agus? Silakan Pak Agus. Kalau ketentuan di Perpres, penanganan darurat itu sampai pada rehabilitasi, sampai pada tahap rehabilitasi. Tapi itu darurat bencana. Ya yang kita temukan sekarang ini kan ini pandemi, epidemiologi. Jadi kalau pandemi mungkin saya lebih begitu memahami, mungkin lebih banyak ke masalah kesehatan ya. Jadi kalau di bencana itu kan ada penanganan darurat bencana, kemudian rehabilitasi. Nah, kalau di Perpres yang lama itu penanganan darurat hanya pada masa tanggap darurat. Kalau di Perpres yang baru sekarang ini, Perpres 16, penanganan bencana itu mulai tanggap darurat sampai dengan rehabilitasi. Selama pekerjaan itu masih dalam masa rehabilitasi bencana, maka itu boleh dimasukkan kategori penanganan darurat. Gitu. Siapa Muji mau mengatakan? Ya, terima kasih mengenai tadi saya terputus-putus, jadi mohon maaf kalau nggak lengkap. Jadi persepsi saya aja lah.
Jadi yang dibangun oleh Kemendagri dari peraturannya, halo, didengar Pak? Ya, jelas Pak. Dengar, Pak. Oh ya. Ya, kalau saya amati, tafsir saya lah, yang dibangun oleh Kemendagri adalah kewenangan. Kewenangan pengguna anggaran melakukan perikatan, kewenangan KPA melakukan perikatan. Yang dibangun oleh LKPP adalah kompetensi. Nah, ini kalian belum ketemu ini antara Perpres PP 12 sama yang LKPP kompetensi. Jadi ketika belum ideal seperti itu, ya saya sepakat dengan Pak Agus tadi. Sebaiknya bukan sekedar pelaksana, mungkin KPA lah yang menjadi PPK. Ya, KPA lah yang menjadi PPK. Dia punya powerful dan sebagainya. Jangan sampai pengguna anggarannya yang melakukan pengadaan, ya, yang melakukan kontrak dan sebagainya. Pengguna anggaran ngawasilah KPA tadi. Itu pendapat saya itulah, ya. Jadi KPA lah. Tapi kalau bisa dibangun kompetensi yang cukup, ya itu bisalah dia menjadi PPK gitu ya. Jadi sebelum ada kompetensi yang cukup, menurut pendapat saya yang cocok menjadi PPK itu adalah KPA. Ya. Berikutnya mengenai tadi, ya setelah tanggap darurat ini ada keadaan rehab dan sebagainya. Ya sama dengan Pak Agus tadi bahwa kalau bencana alam jelas lah masih ada pengungsi dan sebagainya. Ini yang tidak ada tahu bagaimana. Nggak usah dipikirkan dulu, Pak. Pikirkan sekarang aja yang tanggap darurat ini, Pak. Pikirkan yang tanggap darurat ini. Jadi kalau kita pengadaan beras bisa sampai September, yang Mei ini aja. Ya, jadi kita berpikir yang ini aja, kita bergerak cepat. Jangan berpikir September, yang ini nggak bergerak cepat. Kenapa, Pak? Jangan berpikir yang belum-belum ya, Pak. Ya, dalam satu akun, satu anggaran itu boleh dipecah-pecah. Dalam satu akun anggaran boleh dipecah-pecah. Pengadaan beras untuk bulan ini, terus nanti 4 bulan berikutnya boleh. Boleh juga dipecah-pecah ke banyak toko. Pengadaan beras ke 5 toko dekat kecamatan ini juga boleh. Cuman itu mungkin tidak biasa saja. Bisa ya, tapi tidak bisa. Itu aja Pak Polis, terima kasih. Siap, makasih Pak Muji. Kayaknya ada... Boleh sedikit lagi, Pak? Oh, ya gimana? Pak, sedikit lagi. Siap, gimana? Ini sangat dibutuhkan sekali informasinya, Pak. Bolehkah sebagai PPK itu dari staf yang mempunyai sertifikat? Lalu yang kedua, bolehkah jadi PPK itu misalkan satu instansi tidak ada yang punya sertifikat ditunjuk dari PPK-nya di instansi lain? Nah, itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ikhlas ya, dikerjakan Ya. PPK-nya instansi lain gitu kan, yang menganggarkan OPD-nya tapi yang mengerjakan dari instansi lain. PPK-nya Ya? dari Dinas PU misalnya Pak. Nah, ini contohnya kita rumah sakit nih Pak. Oh, Nah, rumah sakit itu KPA-nya di rumah sakit, PPK-nya ditunjuk dari Dinas PU, Pak. Nah, itu dia tidak berjabatan, boleh nggak Pak? Staf gitu Pak. oke. Pak Gus? Staf boleh ya? Ya. Staf Loh, boleh ya? kalau mengacu ke Perpres itu kan mengacu ke tata cara pengadaan, PPK itu dicari orang yang memiliki kompetensi, gitu loh. Jadi kalau di instansi itu tidak ada orang yang bisa diangkat menjadi PPK, saran saya ya, ini debat-debat ya, ada yang membolehkan, ada yang enggak, tapi kalau saya selalu menyarankan, undang-undangnya itu loh, itu diserahkan kepada PA atau KPA sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang menyebabkan keluarnya uang belanja dan melakukan perikatan. Jelas di situ, undang-undangnya bunyinya begitu. PA atau KPA. Ini tidak boleh instansi lain ya Pak? Ya? Halo? Boleh tidak PPK dari instansi lain, Pak Gus? Penekanannya. PPK dari instansi lain. Memang PA-nya kemana? PA-nya ya ada permasalahan sedikit Pak. Ya. KPA-nya kemana? Kan gitu. Copot saja. Dicopot itu. Menurut Pak Muji dicopot saja PA-nya itu kan. Nggak kompeten. Enggak, ketika seseorang sudah diangkat oleh kepala daerah menjadi pengguna anggaran, dan dia sudah menandatangani surat kesediaan, pelantikan, pada saat pelantikan itu kan dia menandatangani itu. Surat pelantikan itu kan. Nah, itu berarti dia memang sudah siap untuk menanggung tanggung jawab menerima amanah sebagai pengguna anggaran.
Nah, apa Pak menerima amanah sebagai kepala dinas atau kepala kantor atau kepala instansi? Nah, apa itu konsekuensinya? Konsekuensinya kalau itu mengacu ke Undang-Undang Keuangan Negara, maka dia akan diangkat menjadi PA. Karena PA itu ex officio kepala kantor pasti PA. Pasti. Iya. PA pasti diangkat dari kepala kantor. Kalau dia sudah bersedia menjadi kepala kantor, kepala instansi, ya dia harus mau menjadi PA. Kalau dia mau menjadi PA, maka dia harus menjalankan kewenangan melakukan perikatan dan kewenangan melakukan tindakan yang menyebabkan keluarnya uang belanja. Itulah kewenangan PPK. Kan gitu. Ini gak gelem ya serahkan PSK pengangkatannya kembalikan ke kepala daerah. Selesai. Pak Muji. Pak Muji ada tambahan? Sedikit lagi Pak. PA ditunjuk dari jabatan Pak sebagai pejabat instansi. Dia di PLT kan. Nah ini PA sebagai PLT boleh nggak jadi PPK gitu Pak? PA sebagai, tapi dia PLT gitu. PLT kepala OPD gitu ya? Ya benar Pak. Boleh nggak jadi PPK gitu Pak? Sebentar. Keuangan daerah itu kuasanya ada di kepala daerah. Kan begitu? Ya. Nah, kepala daerah mendelegasikan pengelolaan keuangan itu kepada bawahannya namanya kepala dinas atau kepala instansi. Kan begitu. Manakala seseorang sudah diangkat menjadi PLT, siapa yang angkat PLT itu? Kepala daerah. Kepala daerah. Siapa yang angkat PA? Kepala daerah. Nah, sudah ketemu toh? Artinya boleh ya Pak ya? Ya, dia bisa melaksanakan tindakan untuk menyebabkan keluarnya uang negara dan dia bisa melakukan tindakan untuk berperikatan, kan begitu aja. Oh iya. Begitu toh? Jangan terkecoh dengan trademark ya, istilah. Tapi kita kembalikan ke kewenangan. Kalau dia merasa tidak mampu, boleh dia minta didampingi tenaga ahli. Boleh dia minta didampingi tim teknis. Boleh dia minta didampingi tim pendukung. Bilang aja itu kepada daerah. Pak Bupati, saya tidak punya keahlian untuk pengadaan itu. Tolong dianggarkan honor untuk saya didampingi nanti tim teknis. Saya didampingi tim ahli. Kan selesai, sudah gitu aja. Oke. Apalagi yang disulitkan. Kecuali dia mau menghindar dari tanggung jawab, itu lain masalah. Gimana? Clear ya? Oke, Pak Muji, ada tambahan? Sebelum yang lain? Ya. Akhirnya saya tambahkan, Pak Muklis ya. Boleh ya? Boleh, silakan. Boleh ya? Nanti boleh. Ya. Di dalam pendelegasian kewenangan dari PA kepada KPA, itu tidak sesuka-suka PA loh ya. Ada ketentuannya. Ketentuannya satu, karena rentang kembali. Ya. Yang kedua, nilai pekerjaan atau nilai anggaran itu besar, sehingga tidak mungkin dilaksanakan oleh satu orang pengguna anggaran, dikelola oleh satu orang pengguna anggaran. Maka harus didelegasikan ke kuasa pengguna anggaran. Ini ada yang mabuk. Camat selaku kepala kantor, selaku PA mengusulkan kepada bupati untuk diangkat KPA. Mau ngapain? Orang ngelola anggaran cuma 300 juta 1 tahun. Minta diangkat KPA. Camatnya hanya menjadi PA. Nah, ini mari kita diskusikan. Saya menganggap bahwa itu pekerjaan yang tidak perlu didelegasikan kepada orang lain. Rentang kendalinya di mana? Nilai pekerjaannya, nilai anggaran juga nggak besar. Kenapa harus diangkat KPA? Dan ingat, KPA itu harus hanya bisa menjalankan anggaran yang kegiatannya itu ada di tupoksinya dia. Sekretariat Kota, Pak Muklis ya. Kemudian PA-nya kan Sekda, Ya. Sekota. Ya. Nah,
kabar-kabarnya KPA. KPA untuk anggaran yang tupoksinya dia, kan gitu. Ya. Jangan kepala dinas kearsipan menjadi PA, kemudian sekretaris dinasnya dijadikan KPA. Kenapa? Karena nanti KPA ini akan dijadikan sekaligus ditunjuk sebagai PPK. Ini kan mau menghindar dari tanggung jawab. Anggarannya cuma 500 juta. Rentang kendalinya nggak ada. Nilai anggarannya kecil. Kenapa dia usul untuk mengangkat KPA? Ini yang seringkali saya sampaikan di depan teman-teman di daerah. Oke, mungkin Pak Muji mau menambahkan? Ya, ya kita lihat bahwa memang PPK ya dibangun dengan kompetensi ya, dibangun dengan kompetensi. Halo? Ya Pak, Dengar? jelas. Oke. Ya, dibangun dengan kompetensi. Jadi kalau ada PPK kompetensi, ya bisa PPK kompetensi tadi. Ketika belum ada seperti itu tadi, kalau ikut aturannya, bagaimana? Pengguna anggaran boleh jadi PPK, ya KPA boleh jadi PPK, PPK sini boleh. Ya, kalau saya selalu menganjurkan optimasi terbaik, jangan sekedar ngikuti aturan, jangan karena boleh sesuai aturan. Optimasinya terbaik di mana? Ya kalau tadi camat sebagai PA hanya itu ya cukup camat aja menjadi optimasi terbaik. Tapi kalau ini dinas PU banyak, Besar, nilainya besar. rentang kendalinya banyak bebannya. Yeah. Oh, maka ya KPA lah kepala bidang tadi sebagai PPK misalkan begitu. Ya, jadi kita bekerja Pak setelah ketemu Pak Mukhlis seperti ini jangan sekedar aturnya boleh tidak boleh, optimasi terbaiknya bagaimana? Ya. Dengan ngerti optimasi terbaik Pak, berapa pun anggaran bisa kita serap. Nah, itu maksudnya. Dan bermanfaat. Oke, gitu Pak Mukhlis. Terima kasih. Ya, sebenarnya menggelitik sedikit Pak Muji. Bagaimana seandainya tahun 2023 itu tidak ada yang memiliki PPK yang memiliki kompetensi. Nah, ya kan? Jadi apakah mungkin solusinya ya bidang-bidang itu dijadikan KPA saja? Gitu. Jadi dia bisa dengan kewenangannya menjadi PPK seperti itu. Mungkin. Gimana Pak Muji? Kalau seandainya, karena kan PPK harus kompetensi nih Pak Muji ya. Ternyata sampai 2023 tidak ada yang memiliki kompetensi. Gimana Pak Muji? Nggak usah 2023 lah, sekarang aja Pak Muji. Oh, gitu ya? Enggak, maksud saya kan saya saja mengirimkan satu orang PPK untuk kompetensi nggak selesai sampai sekarang. Padahal targetnya Desember 2023. Karena apa? UK-nya kan luar biasa banyaknya juga. UK-nya itu. Jadi khawatir saya tidak ada PPK yang kompetensi. Sedangkan di 2024 kan tidak hanya sertifikat barja saja, tetapi kompetensi. Berarti secara tidak langsung bisa saja akan dibuatkan KPA di OPD itu yang secara otomatis dia akan menjadi PPK. Mungkin gitu Pak Agus sama Pak Muji. Tapi kan ada klausul di PP 12 itu Pak. Klausul di PP 12 bahwa usulan penyerahan sebagian pengelolaan keuangan oleh PA kepada KPA itu karena satu, rentang kendali. Yang kedua, karena nilai pengadaan itu sangat besar sehingga tidak akan mungkin mampu ditangani oleh satu orang pun. Klausul ini kan harus kita perhatikan juga. Ya. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Mas Hari. Silakan Mas Hari. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Pak Muji, Pak Agus, Yusuf, dan Pak Mukhlis, serta Bapak Ibu semua. Ada sedikit ini Pak, terkait untuk bentuk kontrak Pak. Sesuai dengan pasal 28 Perpres 16 tahun 2018. Bentuk kontrak itu kan ada beberapa ya Pak. Ada bukti pembelian, kwitansi, SPK, dan juga surat perjanjian, surat pesanan. Ini untuk misalnya Pak, untuk pengadaan barang jasa yang dengan nilai di antara 10 sampai dengan 50 juta Pak. Seperti yang diamanahkan di dalam Perpres ini kan, kalau saya bacanya di pasal 28 ini cukup kwitansi Pak. Yeah.
Akan tetapi mungkin banyak dari teman-teman kita yang di BPKAD masih belum paham ya Pak. Jadi mungkin mereka menilainya intinya bahwa setiap pengadaan juga harus ada, ya mereka maksudnya baik sih Pak, maksudnya ada yang bertanggung jawab, jadi harus ada proses. Jadi makanya dibuatkanlah seperti misal untuk pengadaan barang jasa di antara 10 sampai 50 itu harus ada seperti misal ada semacam SPK, terus kemudian ada juga semacam berita acara dan sebagainya, yang mana sebenarnya di dalam Perpres ini cukup dengan kwitansi, sebenarnya cukup. Nah, kami mohon saran masukan dari Bapak-Bapak semua juga, ini kami bagaimana harus menjelaskan itu terhadap teman-teman di keuangan di BPKAD. Itu yang pertama, Pak. Terus kemudian yang kedua terkait tadi pelaku pengadaan. Tadi disampaikan Pak Agus Yusuf di awal paparan bahwasanya pelaku pengadaan PPTK itu kan juga bisa menjadi staf teknisnya PPK, sih, Pak. Ya, pertanyaan saya, Pak, PPK kan juga bisa ada menunjuk staf tim teknis, kemudian staf pendukung dan juga tenaga ahli ya, Pak. Sementara PPTK di dalam Perpres pengadaan barang jasa pun tidak ada di dalam ranah pengadaan barang jasa sebenarnya di dalam Perpresnya. Walaupun di dalam Perlem juga diamanahkan PPK dapat dibantu oleh PPTK dalam pengadaan barang jasa. Pertanyaan saya Pak, PPTK ini apakah bisa juga menjabat sebagai mungkin pejabat pengadaan, merangkap sebagai pejabat pengadaan ataupun bisa sebagai pejabat atau PPHP, Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, sekali lagi yang terakhir ini terkait jabatan fungsional, Pak, Pak Muklis yang tadi Panjenengan sampaikan. Memang betul sesuai arahan dari Perpres 16, Desember 2020 adalah batas akhir. Jadi 2021 teman-teman khususnya pejabat pengadaan maupun Pokja harus mempunyai atau harus menjadi pejabat fungsional. Nah, ini kami di Kabupaten Kediri juga masih berproses, Pak, untuk menjadi pejabat fungsional. Cuman karena kondisi seperti ini, Pak, kami juga agak pesimis, Pak, untuk bisa teman-teman bisa menjadi pejabat fungsional. Nah, ini mungkin ada atau mungkin ada clue atau masukan dari Pak Muklis atau mungkin ada dari diskusi Pak Muklis dengan LKPP, apakah barangkali amanah itu diperpanjang atau bagaimana, ataukah kami harus seperti apa Pak dalam langkah supaya teman-teman juga bisa mempercepat proses di jabatan fungsionalnya itu. Yang kami ketahui juga jabatan fungsional bukan proses yang mudah, Pak, karena bisa ada melalui ujian ataupun dari in-passing yang butuh waktu. Itu yang kami pahami. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi-bagi ya. Pak Muji dulu nih, yang terkait dengan bentuk kontrak. Nomor 2 nanti Pak Agus nih. Pak Muji, bentuk kontrak. Ya, terima kasih Pak Mulis. Kita harus pahami ya, proses penjabaran keuangan ini apakah maunya dokumentabel atau akuntabel. Ya. Jadi kalau sampai 50 juta sebenarnya cukup kwitansi. Ya, cukup kwitansi. Ya, kwitansi ini kan ada serah terima. Ketika ada serah terima, cukup tanda tangan di situ juga. Di kwitansi, barang terima dengan baik dan cukup. Kalau barangnya banyak, bisa buat daftar sendiri. Ya, seperti itu namanya akuntabel. Akuntabel. Kalau dokumentabel, ya SPK dan sebagainya mungkin yang dimaunya. Tidak seperti itu. Ya, itu yang perlu disampaikan Pak kepada para inspektorat, bagian keuangan dan sebagainya. Kita harus menuju akuntabel sampai 50 juta. Tetapi ya, kalau di situ pengadanya 40 pengadaan meja kursi ya, 40 juta. Barangnya masih delay, barangnya masih akan dikirim. Mungkin akan 2 minggu lagi. Maka di situ kan menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak cukup dengan kwitansi. Kalau seperti itu, kalau barangnya ada kwitansi. Jadi Pak, kalau menurut Perpres itu kwitansi. Yang kedua itu pendapat saya. Ini pendapat saya. Jika di situ ada keterlambatan delay, barang tidak langsung bisa serahkan hari itu juga, harus dibuat, harus dikirim dan sebagainya, di situ perlu SPK Pak, karena nggak cukup diberikan hak kewajibannya di kontrak. Nah gitu Pak ya. Nah, itu yang perlu disampaikan oleh bagian keuangan. Jadi bukan sifatnya dokumenter. Memang kalau kita lihat Permendagrinya harus ini dan sebagainya. Nah, itu Pak, kita tidak sedang mengikuti aturan. Mencarilah optimasi terbaiknya. Optimasi bagaimana akuntabelnya, bukan dokumentabelnya. Nah itu. Tapi mohon maaf, kalau barangnya nggak ada, bisa 2 minggu karena dipesan, karena harus buat, di situ
atau SPK, Pak. Ya, jadi pilihan-pilihan itu tadi, Pak, dicari optimasi terbaik. Jadi kita selalu lihat legalnya, aturannya. Pak Mukhlis selalu memberitahu saya ada 3 hal. Kita carilah aturan. Nah, legalnya, L. Yang kedua, logis. Kalau kita tidak bisa menggunakan logis ini, kita selalu pusing terus dalam keadaan. Itu pajak, gimana cepat COVID? Sudah jelaskan ini, bahwa yang ngurus adalah penyedianya. Kalau penyedia nggak ngurus gimana? Ya gunakan logikamu lah. Nggak usah dicari aturannya, gitu. Yang ketiga, lengkap datanya. Kalau ditanya, cepat jawab. Jika materi-materi ini dipunyai. Lengkap juga kontak personnya. Catat namanya Pak Mukhlis. Terima kasih gitu aja Pak Mukhlis. Terima kasih. Saya sering beberapa kali ya ke teman-teman kabupaten sih. Oke, siap. Oke, Mas Heri ya terkait pertama. Selanjutnya Pak Agus terkait dengan PPTK tadi. Bisa menjadi staf teknis atau kapan? Ya, gimana Pak Agus? Kalau memang PPTK akan ditugaskan membantu PPK, maka di dalam SK pengangkatan PA yang diterbitkan oleh PA itu dijelaskan bahwa pengangkatan saudara selaku PPTK sekaligus di diktum yang berikutnya membantu tugas PPK. Sehingga ketika PA menerbitkan SK itu tidak dilepaskan begitu, tapi sudah dijerat, diarahkan supaya jelas. Nah, kalau PPTK sekaligus merangkap sebagai jabat pengadaan. Nah, kalau tidak ada tertuang di dalam SK pengangkatan PA, ya dia bisa berkilah. Saya bukan pembantunya PPK, saya tidak terkait dengan pengadaan yang dilaksanakan oleh PPK, sehingga saya bisa menjadi pejabat pengadaan, tidak ada konflik of interest. Tapi kalau dia oleh PA ditugaskan sekaligus membantu PPK, ya, artinya dia menjadi bagian dari PPK. Nah, supaya muncul check and balancing, supaya muncul kontrol juga, maka mekanisme kontrolnya supaya tercipta, ya jangan dia ditunjuk sebagai pejabat pengadaan. Di situ nilai dasarnya, pemikiran dasarnya begitu. Barangkali teman-teman kan nggak ada di aturan, nggak ada Pak. Di aturan nggak ada. Aturan itu kan untuk mengatur perilaku. Nah sekarang kita lihat perilakunya aja. Hanya saja yang kita gitu. Karena etikanya kan pengelola pengadaan itu tidak boleh melakukan konflik of interest. Harus menghindari konflik of interest. Harus menghindari konflik of interest. Gitu. Pesan saya. Siap Pak Gus. Yang kemudian yang ketiga terkait dengan Javung sampai saat ini LKPP masih melayani. Buka ya. Saya hubungi tadi masih melayani impasing. Jadi tetap buka ya impasingnya melalui portofolio itu masih buka. Terus saya tanyakan apakah mungkin ada perubahan terkait perpresnya ini nanti? Sampai sekarang ini belum. Jadi ketentuan itu apakah masih wajib? Masih. Jadi ketentuan itu masih wajib. Bagaimana solusinya? Agen pengadaan. Jawabannya seperti itu. Tadi pagi saya menghubungi masih seperti itu. Jadi masih ada waktu, ya diupayakanlah melalui impasing. Mungkin itu Mas Heri. Cukup? Ya, Pak. Terima kasih. Cukup, Pak. Terima kasih. Atau ke UKP bijinya kota lah. Siap. Siap, Pak Agus. Oke, selanjutnya Pak Handoyo Nugroho. Silakan, Pak. Pak Handoyo Nugroho, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait dengan tadi beberapa wacana tentang pembayaran di masa pandemi ini, Pak. Ini ada beberapa wacana mungkin terkait dengan pekerjaan yang dia sedang berkontrak. Artinya nanti ada wacana pembayaran akan dilakukan pada tahun berikutnya. Nah,
kalau misalkan perlakuan seperti itu, apakah itu nanti untuk prosedur keuangannya, apakah itu mungkin bisa dianggap hutang atau seperti apa Pak ya? Hanya pinjaman atau hutang atau apa misalkan seperti itu. Kalau dibayar di tahun berikutnya misalkan. Kemudian juga apakah ketentuan-ketentuan yang akan melingkupi prosedur keuangan tadi juga terkait dengan masa bakti kepala daerah. Misalkan kepala daerahnya akan berhenti pada tahun 2021. Nah, ketika terjadi kebijakan pembayaran ini di tahun depan, apa ini juga bisa? Mungkin ada aturan-aturan yang bisa dijadikan dasar untuk pelaksanaannya. Itu pertanyaan kami. Mohon dijelaskan kalau. Terima kasih. Jadi ada dua hal tadi. Pak Muji atau Pak Agus? Iya. Pak Muji, monggo Pak. Oh ya, oke. Ya tadi Pak, misalkan sekarang ada pemangkasan anggaran sehingga uangnya nggak ada, kan banyak tadi cara-caranya tadi. Mungkin salah satunya akan dibebankan tahun depan. Ya kalau kita lihat pidatonya Menteri Keuangan termasuk dalam surat Menteri Keuangan nomor berapa ya? 20 berapa, saya agak lupa itu. Maka bisa diperpanjang kontraknya, bahkan bisa digeser ke tahun depan. Intinya tidak ada pendapat Menteri Keuangan dan sebagainya tadi, kalau semua pekerjaan yang tidak terbayar ya itu namanya hutang. Ya hutang harus dibayar, sampai situ aja. Kalau APBN diatur lebih detail lagi, Pak. Ketika membayar hutang seperti itu, kalau nilainya sampai dengan 200 juta, itu harus diaudit sendiri oleh PAKPA-nya. Kalau dengan sampai 2 miliar oleh Inspektorat, di atas 2 miliar oleh BPKP. Dan itu untuk menjadi revisi anggaran. Ketika ada revisi anggaran, tadi diaudit secara teknis dan sebagainya, maka bisa dibayar. Bisa dibayar pun ini rentang waktunya hak tagih kontraktor kepada negara itu bisa sampai 5 tahun. Dasar Undang-Undang 1 tahun 2004. Kalau APBN ada lagi PP 45 tahun 2013, PP 50 tahun 2018. Nah, PP tadi kan untuk APBN. Kalau di daerah ya udahlah mengacu ada Undang-Undang 1 tadi, bisa dibayar seperti itu tadi, Pak. Ya, itu. Mengenai masa jabatan itu dalam skema multi-years. Kalau membuat proyek multi-years, kegiatan multi-years jangan melebihi masa jabatan. Kalau membuat proyek multi-years jangan melebihi masa jabatan. Kalau hutang sampai 5 tahun bisa dibayar itu. Ya, akan dibedakan, Pak ya. Kalau membuat kegiatan multi-years jangan melebihi masa jabatan. Tetapi kalau membayar tagihan, hak tagih dan kadang itu sampai dengan 5 tahun. Kalau kita paham ini, kita nggak usah berdebat di pengadilan lah. Bisa kita selesaikan. Ya, oke, gitu Pak ya. Oke, clear ya. Bagus, ya. Tambah cukup. Atau Pak Handoyo ada tambahan? Clear? Sudah, Pak. Oke, clear. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Tidak ada tangan yang bergerak. Saya lihat chat. Ada tuh Pak Sugeng itu. Pak Sugeng Wonosobo. Pak Sugeng Wonosobo, silakan Pak. Silakan Pak Sugeng Wonosobo. Ini Kak, masalah SE 3 tahun 2020 Pak. Masalah pengadaan barang untuk penanganan COVID Pak. Itu bagaimana cara menentukan untuk barang jasanya yang bisa diproses melalui berdasarkan SE nomor 3 tahun 2020 Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Siap. Pak Agus. Satu lagi Pak, mungkin satu lagi Pak. Oke, sip. Mohon dijelaskan urutan prosesnya Pak dari kita mencari barang sampai nantinya untuk kita meminta untuk kewajaran harga Pak. Iya, itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bagus. Ya. Baik. APBN mengeluarkan dalam kondisi wabah COVID-19 ini mengeluarkan surat edaran. Surat edaran 3/2020 itu adalah penjelasan. Jadi dasar pijakan utamanya ya Perlem 13.
Perlem 13 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat. Nah, karena kita masuk ke pandemi COVID-19, maka dijelaskan oleh Kepala LKPP dengan penerbitan surat edaran nomor 3 tahun 2020. Jadi ketentuannya ya sama dengan tata caranya ya sama dengan yang ada di dalam Perlem 13. Sama mengacu pada Perlem 13, artinya mengoptimalkan pada efektivitas, ya. Kemudian tetap menjaga akuntabilitas di dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan darurat bencana corona. Bagaimana merumuskan kebutuhannya? Ya dirumuskan oleh gugus tugas. Kan tiap-tiap Pemda bikin gugus tugas, kan? Nah, mereka lah PAPD dan gugus tugas itu yang merumuskan kebutuhan barang dan jasa di masa darurat. Caranya sesuai dengan Perlem 13, PPK mencari penyedia, bisa penyedia yang ada di katalog, ya, menunjuk penyedia, bisa penyedia yang ada di katalog, penyedia yang pernah melaksanakan pekerjaan yang sama, atau penyedia yang memang mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu. PPK tidak usah bikin HPS, karena kita butuh cepat. Halo, lost nih. Pak Muji, mungkin menambahi? Ya, gini Bapak Ibu ya. Jadi dalam keadaan darurat ini maka diperlukan pengadaan secara darurat. Kalau kita lihat Perpu, ya Perpu yang dikeluarkan pemerintah, sama edaran bersama Kementerian Keuangan sama Kemendagri, maka setelah relokasi anggaran, maka bertumbuh pada 3 hal. Apa pertama? Pertama adalah darurat kesehatan, untuk kesehatan. Yang kedua untuk jaring pengaman sosial. Yang beras nanti dari sini jaring pengaman sosial. Yang ketiga untuk ketahanan UKM. Jadi 3 ini. Jadi yang pengadaan ATK, pengadaan meja kursi yang tidak berkaitan dengan ini ya berarti bukan pengadaan untuk darurat. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana pengadaan aplikasi? Aplikasi yang untuk keadaan darurat seperti ini. Ya udah itu termasuk juga keadaan darurat. Jadi semua yang berhubungan darurat COVID ini maka itulah pengadaan darurat. Atau intinya dapat juga dibuat seperti ini. Bapak Ibu sudah punya anggaran yang pengadanya tidak berkaitan dengan darurat seperti ATK, meja kursi dan sebagainya. Yang kedua, pengadaan yang memang untuk keadaan darurat. Yang ketiga, pengadaan biasa tapi sangat mendukung keadaan darurat. Apa itu? Pembangunan ruangan di rumah sakit. Loh, seperti keadaan darurat ini ya menjadi perlu untuk ruang isolasi. Jadi cermati 3 Pak ya. 1 yang tidak berhubungan dengan keadaan darurat COVID, ATK, meja kursi dan sebagainya. Yang kedua memang untuk keadaan darurat, beli masker, alat pelindung diri dan sebagainya dari BTT dan sebagainya. Yang ketiga programnya biasa aja, tapi ternyata berhubung keadaan darurat menjadi dikaitkan dengan keadaan darurat seperti itu. Ya. Jadi 3 hal juga, apa tadi untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan ketahanan usaha kecil. Itu intinya, ya. Oke. Terima kasih Pak Mulis. Ada pertanyaan nih Pak Muji. Saya ada ditanyakan Kejaksaan masalah kewajaran harga. Walaupun keadaan darurat, kami disuruh bersurat ke Dinkes Prop tentang harga yang akan kami beli. Bagaimana Pak menurut Bapak? Wah, los juga ini ya. Halo, sambil menunggu Pak Muji ya. Mungkin ini saya diskusi mungkin kewajaran harga walaupun keadaan darurat. Sebenarnya tidak perlulah kita berkirim surat ke Prof. Kita cari aja informasi harga yang wajar itu, harga yang berkembang itu berapa. Informasi, bukan menetapkan HPS ya. Jadi kewajaran harga itu lagi-lagi menjadi tanggung jawabnya penyedia nantinya. Tapi ikhtiar kita, paling tidak kita tahu harga yang berkembang di pasar saat ini tuh berapa sih informasinya, mungkin tanya ke dinas kesehatan mana atau rumah sakit mana, tanya aja informasi yang dihimpun gitu.
Kalau kewajaran harga itu menjadi tanggung jawabnya, mutlak tanggung jawabnya penyedia nantinya di saat post audit. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang putus ya? Ya putus, Pak. Ya. Oke. Boleh saya ulangi lagi ya? Oke, siap. Lanjut, Pak. Mengenai kewajaran harga. Ya, mengenai kewajaran harga, kalau skema yang sering disampaikan itu hanya kelihatan seolah-olah satu aja, yaitu cost plus fee. Jadi kalau kita beli alat pelindung diri, kita minta kewajaran harga dengan unsur-unsur harga, maka di sana bisa dituliskan harga pokok pembelian, biaya kirim, pemasangan, profit, PPN, dan sebagainya. Ketemulah 500.000. 500.000. Gitu ya. Tapi penyedia kalau Bapak bilangin seperti itu, Bapak omongkan seperti itu, nggak akan mau dia. Pak, saya mau jualnya 800.000, Pak. Mau menjualnya 800.000. Loh, kenapa begitu? Yang lain jualan aja 1 juta lebih loh, Pak. Tapi kita jual ke Bapak itu murah, 800.000. Kok Bapak minta dengan struktur harga seperti itu, saya nggak mau menjual ke Bapak. Nah, akibatnya dia nggak mau menjual kepada kita. Maka kita harus memakai rumus yang satunya lagi. Loh, kalau Anda minta 800.000, punya nggak bukti bahwa Anda jualan apa yang lain ada? Ada, Pak. Buktinya ini 900.000. Oh ya udah, bisa diterima. Jadi ada 2 cara, Pak. Dengan struktur harga, yang kedua dengan data atau dokumen lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sebelum beli ke sana, Pak, kita jangan terkecoh. Kalau kita belajar ekonomi adanya free rider. Ada penunggang petualang dan sebagainya dalam kondisi seperti ini. Ya, kita jangan beli langsung lah. Kita tanya dulu lah ke komunitas rumah sakit, Dinkes dan sebagainya. Anda beli seperti ini gimana? Apa kata Dinkes? Jangan beli. Sebentar lagi datang tuh bantuan. Ya, atau jangan beli. Ada itu bantuan dari masyarakat dan sebagainya. Nah, ternyata banyak informasi. Tanyalah mungkin setengah jam aja mencari informasi seperti itu. Sehingga kita, ya. Yang ketiga, kita jangan beli banyak. Belilah sesuai kebutuhannya. Jangan beli untuk setahun ini. Beli untuk menghadapi pandemi ini saja. Itu Pak ya. Jadi kewajaran harga dengan 2 cara ya. Cost plus fee dan kedua dengan actual to actual atau apple to apple. Nah, gitu ya. Nah, itu. Yang penting Anda jangan apa? Jangan terima fee. Jangan mengalahkan pada perusahaan ponakan dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya silakan Pak siapa ini ya? Belum, waktu sudah habis nih Pak Mulis. Belum, masih ada berapa ini? 25, Pak. 15.30. Pak Win Wijaya, silakan Pak. Ada yang ditanyakan? Pak Win Wijaya. Terima kasih, Pak. Wijaya. Pak Wiji. Silakan. Wiji. Pak Wiji. Maaf. Minum Pak Mulis. mendekati maghrib ini kayaknya. Silakan Pak Wiji Wijaya. Pak Indonesia, Pak. Halo, silakan Pak. Silakan Pak. Suara saya terdengar nggak, Pak? Sudah. Suara saya terdengar nggak, Pak? Terdengar. Silakan Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Di tempat kami itu untuk kegiatan penanganan COVID itu ada kegiatan jaringan pengaman sosial berupa pengadaan sembako. Nah, karena di tempat kami juga belum dibentuk BPBD, itu sudah ditetapkan dengan SK Wali Kota, Pak. Jadi masing-masing OPD itu sudah punya data masyarakat terdampak. Misalkan di Dinas Perdagangan itu punya data pedagang terdampak. Kemudian di Dinas Perhubungan ada data kaitannya masyarakat terdampak, misalkan supir angkot dan yang lain-lain. Tadi dijelaskan oleh Pak Muji bahwa pengadaan sembako hanya bisa diadakan oleh ketahanan pangan saja. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Muji, langsung ke Pak Muji ini. Ya. Itu tadi kan contoh. Contoh kalau ada pengadaan beras kepada Dinas Pangan. Ada juga Pak suatu daerah pengadaan beras. Dia Dinas Perindustrian. Saya tanya, loh kok kamu yang ngadain? Pak, ini bagi tugas Pak. Dinas Pangan ngadain yang lain, beras di gugus COVID, tugaskan kepada dinas kami Pak. Bisa juga kalau menurut Bapak tadi di masing-masing dinas. Yang penting Pak, jangan overlapping. Nah ini yang perlu dikomunikasikan dengan gugus COVID. Kalau Bapak cermati, edarannya Kemendagri, jangan sampai tumbang tindih.
si A dapat dari sini, si A dapat lagi dari sini, 3 kali. Sedangkan si B tidak dapat sama sekali. Ya, seperti itu kan jadi kacau, Pak. Jadi emosi semua masyarakat. Ya, gitu Pak ya. Ya, Pak, betul sekali memang sudah ada SK Wali Kota. Jadi itu berdasarkan NIK tidak ada yang tumpah tindih, Pak. Jadi yang sudah mendapatkan PKH itu tidak akan mendapatkan sembako dari data yang ada di SK Wali Kota. Berarti bisa Pak ya di OBD yang memang punya data masyarakat terdampak. Makasih Pak Muji. Ya, logika aja Pak, pakai logika. Siap. Makasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Bu Salwati, mungkin mau menanyakan sesuatu. Silakan, Bu Salwati. Tidak? Ada yang tinggal berapa menit? 20 menit? Silakan angkat jempolnya kalau mau menanyakan. Sudah jelas semua nih. Gimana Pak Agus? Ada tambahan? Pak Sudah jelas semua nih tambahnya. Jadi gini, kalau pengadaan di belanja di darurat, kalau PP 12 itu kan ada di pasal berapa itu? Pasal 152 kalau sorry bukan 152. Di pasal 69. Jadi anggaran itu ada di menggunakan anggaran BTT. Kalau anggaran BTT nggak cukup, maka bisa menggunakan anggaran yang ada di masing-masing OPD setelah dirubahnya DPA OPD. Ya itu yang namanya refocusing itu. Jadi sama dengan Pak Muji tadi lah. Selama dinas itu diperintah oleh bupati untuk atau wali kota untuk melaksanakan pekerjaan itu ya kan tugasnya kan muncul untuk melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala daerah kan gitu. Antara lain ya tugas menangani pandemi COVID ini ya nggak masalah, jalankan aja. Mau dinas perindustrian beli beras boleh aja, perintah bupati kok. Karena itu kan di tupoksi kita kan muncul loh di tupoksi di paling bawah sendiri kan muncul melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala daerah. Ya antara lain itu. Jadi ada pijakannya. Tidak usah takut. Yang penting benar kata Pak Muji itu. Yang penting dijaga, jangan sampai muncul overlapping. Gitu. Oke, saya kira itu tambahan saya. Ada yang ditanyakan lain? Pak Muji, ini. Pak, bagaimana proses pembelian barang jasa yang menggunakan kwitansi? Apakah pejabat pengadaan belanja barang PPK? Apakah cukup pejabat pengadaan saja yang belanja dengan spek dan HPS yang telah diminta PPK? Kayaknya rumit banget ya pembelian langsung itu. Pak Muji atau Pak Agus ini? Pak Muji dulu. Gue sendirilah jawab itu. Ya, ini kalau saya menjelaskan di depan teman-teman seringkali begini. Gimana, Pak? Tolonglah di dalam peraturan bupati tentang pengelolaan APBD itu dimasukkan juga mekanisme pembelian langsung. Jadi silakan kalau mau dilakukan oleh pejabat pengadaan ya mestinya pejabat pengadaan mendapatkan amanah dari PPK. Spek, kemudian spek barang yang dibutuhkan, untuk munculnya dari PPK bersurat saja ke pejabat pengadaan untuk melaksanakan pembelian langsung. Kalau melaksanakan pembelian langsung, itu pejabat pengadaannya paham. Kalau pembelian langsung, berarti bukti transaksinya SPK atau nota toko. Kalau bisa nota, ya nota. Kwitansi. Atau kwitansi, kalau tidak, ya SPK. Misalnya kayak perencanaan kan nggak mungkin pakai nota. Ya. Gedung kantor karena nggak mungkin pakai nota atau kwitansi, kan mesti pakai SPK. Jadi harus ada akuntabilitasnya harus diciptakan. Kalau tidak ada selembar surat lah dari PPK yang menyebutkan spek, ya,
kemudian tata metode pengadaannya ke pejabat pengadaan. Baru pejabat pengadaan melangkah. Pak Muji, mau tambahan tentang pembelian langsung? Cukup lah. Cukup. Ya, jadi kalau menurut saya pengadaan sampai 50 juta tadi ya, Ya. Melakukan adalah ya pejabat pengadaan yang melakukan. Tapi kalau harganya sudah pasti, tokonya sudah pasti, ya bisa pejabat pengadaan menyuruh orang lain. Ya, misal beli di supermarket atau di toko yang sudah harganya pasti dinego 10 kali pun harganya juga itu juga, ya bisa disuruh lain. Ya. Terus nanti buktinya sampailah kepada pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan nanti itulah yang menyampaikan di KPK menjadi pertanggungjawaban keuangan seperti itu ya gitu. Ya. Banyak cara lah ya, banyak persepsi. Yang penting akuntabel. Ya gitu ya. Oke. Katanya Pak. Oke, silakan. Ya Pak. Oke, Pak Irwan, lanjut silakan. Saya Irwan Iskandar Pak dari BPBJ Kutai Timur. Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Pak. Kami kan ada anggaran penanganan COVID-19. Nah, di situ ada pembangunan puskesmas untuk penanganan COVID di daerah kecamatan. Terus kedua ada pembangunan ruang isolasi untuk yang telah dikatakan positif. Nah, apakah itu kan jasa konstruksi, Pak? Apakah jasa konstruksi itu apakah sama penanganannya dengan yang barang? Apakah langsung saja kita kerjakan dengan harga nanti kita minta dari si penyedia tersebut gitu. Dan aturannya apa seperti apa Pak gitu. Aturan yang bisa kita lakukan dan aturan yang kita bisa pakai untuk melakukan itu aturan yang mana? Terima kasih Pak Muji. Itu pembangunan ya? Pembangunan atau jasa konstruksi Pak? Ya jasa konstruksi pembangunan. Bangun dari awal. Bangun dari awal. Bangun dari awal. Iya. Pak Muji. Apakah di tender? Ya, apakah ini kembali ada logika kita, Pak. Logika kita, Pak. Ini tolong dibuka kembali. Kita itu darurat COVID sampai kapan? Sampai 29 Mei. Tinggal berapa? 3 minggu lagi. 3 minggu. Fondasi itu. Kita harus gunakan logika kita. Optimasi terbaiknya apa? Buat cari yang tempat yang ada. Butuhnya ruang isolasi, pakai aja. Sekolah-sekolah saya lagi nggak dipakai itu jadikan ruang isolasi. Di rehab. Atau dinkes atau rumah sakit pakai aja partisi-partisi 3 hari selesai itu Pak. Itu yang dibutuhkan. Bukan kita gagah berani banyak melakukan penanganan, bukan itu yang dilakukan. Jadi kebutuhannya pakai aja ruang-ruang badiklat dan sebagainya. Asrama-asrama itu pakai atau asrama-asrama sekolah pakai sebagai ruang isolasi. Ya. Ini Pak, posisinya di kecamatan Pak. Posisinya di kecamatan. Nah, ya kalau gali sekarang tuh 3 minggu baru fondasi saja Pak. Gimana menghadapi darurat seperti ini? Karena tidak efektif. Ketika darurat, efektif yang diutamakan. Efektif nggak seperti itu? Kan konyol aja, Pak. Iya. Nggak efektif sudah. Gunakan logikanya, Pak. Nah, gitu. Terus kalau memang di rumah sakit ada, buat ruang-ruang partisi gitu. Ya, pakai kaca, pakai aluminium. Nah, selesai dalam 3 hari. Seperti itu. Kalau bangun, bukan itu. Itu pengadaan secara biasa saja. Berarti ditenderkan aja Pak ya? Apa? Ditenderkan aja berarti Pak ya? Kalau ada seperti itu ya? Ya tergantung kebutuhannya Pak. Untuk darurat COVID tidak. Siap. Oke. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Bagus mau nambahin? Mau bikin rumah sakit untuk COVID ini? Iya, saya sama dengan Pak Muji lah. Kita fokusnya di efektivitas lah. Iya. Jangan mumpung kesempatan ada bencana-bencana terus belanja-belanja sebanyak-banyaknya. Jangan lah. Jadi fokusnya di efektivitas. Saya kira sama seperti itu. Tadi juga saya menjelaskan, sama dengan di Perlem 13. Bukan efisien prinsip dasarnya, tetapi efektivitas. Sehingga udah nggak usah bikin HPS, langsung aja penyedia suruh melaksanakan pengadaan, nanti dia mempertanggungjawabkan harganya supaya cepat gitu. Bikin HPS lagi lama lagi nanti. Auditnya saja kan harus pos auditnya saja disarankan di SE itu kan pos audit Pak Uji ya. Iya. Di audit pos audit aja selesai baru di audit
Kalau ada kelebihan suruh kembalikan. Itu aja selesai. Kan gitu. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Oke. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi? Tidak ada yang... Sampai sedikit lagi, Pak. Tanya satu lagi, Pak. Sampai nih? Oh, Disetunjuk, Pak. masih ada lagi. Oke, silakan. Nah, ini terkait dengan COVID juga nih, Pak. Terkait dengan COVID, kita melakukan rehabilitasi terhadap bangunan milik pemerintah provinsi. Nah, itu dibiayai karena kita menggunakannya, Pak. Itu anggarannya sekitar 300 juta. Itu bangunan provinsi itu berupa bangunan timbangan, Pak, yang biasanya dipakai untuk timbangan kendaraan. Sekarang kita gunakan untuk pos perbatasan. Jadi dengan nilai 300 juta ini, bagaimana dengan nilai 300 juta ini setelah setelah penanganan COVID ini selesai, apakah yang 300 juta ini akan menambah nilai aset, Pak? Nah, setiap rehabilitasi akan menyebabkan penambahan nilai aset. Nah, kalau tidak dijadikan penambahan nilai aset, apakah nanti tidak terjadi masalah hukum karena dianggap ini merugikan negara sebanyak 300 juta terhadap nilai rehabilitasi tadi? Nah, itu Pak pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Pak Muji. Jadi pengerjaan ini di aset milik provinsi ya? Ya, milik pemerintah lain gitu. Pemerintah lain. Kerjasama dipinjam. Ya, dipinjam gitu, Pak. Ya, saya nggak tahu tujuan pertanyaannya apa ini. Saya belum clear dengan pertanyaannya. Jadi membangun jembatan timbang dan sebagainya 300 juta dalam keadaan COVID, berarti kok nggak ada hubungannya? Hubungannya apa ini sebenarnya? Ruang isolasi mungkin, Pak. Ruang isolasi, Pak, ya? Kita itu untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan apa, Pak? Kegiatan perbatasan, Pak. Kegiatan pos perbatasan itu untuk PSBB. Jadi di sana akan di... Oh, PSBB. Antisipasi kalau ada orang apa itu ya. Pos penjagaan gitu ya. Pos penjagaan perbatasan. Jadi kita menganggarkan 300 juta untuk merehab bangunan milik provinsi yang sudah ditinggalkan, Pak. Bekas tempat timbangan, bekas timbangan kendaraan itu, Pak. Nah, itu. Jadi kita rehab. Kita kan merehab senilai 300 juta gitu, Pak. Dan itu miliknya siapa? Mohon maaf. Pemerintah provinsi, Pak. Miliknya provinsi. Anda tidak boleh membangun milik orang lain, kecuali sudah ada berita acara. Ya, kita ada berita acara pinjamnya, Pak. Pinjam ke provinsi. Ya, pinjam pakai untuk bangunan itu. Ya, tapi selama masa COVID aja kita memanfaatkan untuk pos penjagaan perbatasan gitu. Sudah ada persetujuan dari gubernur ya? Ya, udah, Pak. Oh, ya. Maka tidak menjadi... Kalau menurut saya, walaupun itu nilainya 300 juta ya. Kalau kita mengacu ke pengelolaan barang milik daerah, ya itu jangan dimasukkan modal lah. Jangan dimasukkan belanja modal. Masukkan itu aja belanja barang pakai habis. Kalau Anda masukkan modal, belanja modal, nanti tercatat di aset. Masukkan ke belanja operasional itu. Di BTT, Pak. Ya? Di BTT, Pak. BTT, Pak. Bukan di belanja modal. BTT. BTT. Tapi masuknya itu masuk di, jangan dimasukkan belanja inventaris gitu loh. Belanja aset gitu maksud saya. Kan tadi Anda bicara nanti bagaimana pencatatan asetnya, toh? Ya, benar, Pak. Ya kalau itu barang itu tidak bisa dicatatkan di aset, jangan dimasukkan aset. Dialokasikan di belanja operasional, gitu loh. 522. Dianggap memang di standar akuntansi yang dibuat oleh pemerintah daerah, kepala daerah seringkali membatasi untuk rehabilitasi bangunan gedung. Kegiatan rehab gedung senilai di atas 50 juta otomatis masuk belanja modal, kan gitu toh? Ada kebijakan agung seperti itu, tetapi yang ini tidak bisa dimasukkan ke situ gitu loh. Ini masukkan ke belanja operasional 522. Walaupun nilainya 300 juta. Kenapa dimasukkan 522? Karena ini untuk menunjang operasional, penanganan korupsi, dan di atas tanah, di atas bangunan bukan milik kita, milik orang lain.
Jadi tidak bisa jadi aset kita. Selesai kan nanti jadi miliknya orang lain, tuh. Jadi miliknya Pemprov lagi, tuh. Balikan itu Pak. Iya. Oke, nanti begitu selesai pemakaian, bikin berita acara, barangnya diserahkan kembali ke provinsi, Anda sudah nggak perlu lagi mencatat di aset. 522 masukkan. Saran saya begitu, Mas. Siap. Yang kita anggaran tadi tidak merugikan negara ya Pak? Kan Anda pakai. Kita manfaatkan Pak. Anda kan butuh, Anda manfaatkan. Oke Pak Muji, negara itu kan begitu. Pak Muji ada tambahan? Ya, gini, kita belajar pengadaan itu tidak lepas dari aspek anggaran, aspek keuangan, aspek kalau Anda hanya belajar pengadaan aja, Anda akan pusing aja. Maka kita harus belajar juga aspek anggaran, keuangan, audit, dan sebagainya. Kembali ya Bapak katakan tadi, ketika suatu pengadaan, rehab dan sebagainya, nilainya besar, nah itu menjadi nilai kapitalisasi. Tapi sayangnya itu bukan punya Anda, maka Anda harus menghibahkan itu kepada Pemprov. Ya, bikin berita acara. Kepada Pemprov. Maka di Pemprov dicatat itu sebagai asetnya Pemprov menambah nilai kapitalisasi atau nilai aset, gitu Pak. Nah, yang penting tadi Pak ini cuma dihibahkan ya Pak. Kenapa? Oke, mungkin isinya dihibahkan ya Pak. Silakan nanti cari-cari alternatifnya nanti. Oke, gitu Pak ya. Oke, siap. Ya, setuju. Kayaknya waktu sudah ini Pak. Nanti diskusi selanjutnya kan bisa di WA Group atau di session-session yang lain. Pak Agus dulu lah, closing statement. Silakan Pak Agus. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dan pembelanjaan di APBD, kita mengaturnya tetap di Undang-Undang Keuangan Negara. Kemudian ada sekarang ini PP 12 tahun 2019. Ya, di dalam PP 12 tahun 2019 memang tidak mengatur mengenai peran PPK. Ya. Karena tidak mengatur mengenai peran PPK, maka peran PPK itu diatur di dalam Perpres 16 tahun 2018. Walaupun di sana tertulis bahwa PPTK memiliki kewenangan, diberi kewenangan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa, tetapi ada tambahannya. Ekornya ada, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa itu Perpres 16 tahun 2018. Jadi masih terkait di situ. Intinya bahwa ketika kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa di APBD, tetap mengacunya ke Perpres 16 tahun 2018. Para pihak yang ada di dalam ketentuan Perpres itulah yang harus terlibat di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa supaya benar ya, supaya sesuai dengan aturan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muji, closing statement untuk Pak Muji. Ya, terima kasih. Jadi sekarang kembali saya tuliskan 3L tadi ya, legal. Sekarang aturan keluar banyak, ya memang itu harus dipelajari aturan yang banyak tadi, legal. Yang kedua, kadang-kadang aturan nggak bisa menjawab dinamikanya. Ya mungkin gunakan logika lah, logika. Ya. Yang ketiga, lengkap dokumentasinya tadi, seperti kata Pak Agus tadi, 1 lembar dan sebenarnya harus ada itu yang. Jadi legal, logis dan lengkap. Selanjutnya mengenai kewajaran harga, kita bisa pakai rumusan cost plus fee atau tadi apple to apple. Intinya yang langsung transaksi, cari-carilah dulu informasi supaya kita tidak termakan para petualang, free rider dan sebagainya. Dan selanjutnya tidak ada intervensi negatif, kolusi dan terima fee. Sekian Pak Mulis. Terima kasih Pak Muji, Pak Agus, dan Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung dalam diskusi siang hari ini sampai sore hari ini. Dan masih banyak lagi Pak Muji ya, diskusi-diskusi yang lain. Silakan bergabung. Insya Allah Zoom ini bisa sampai 500 peserta lah. Jadi yang daftar tidak akan tertolak insya Allah. Mungkin gitu Pak Muji. Terima kasih, mohon maaf jika kami dalam melaksanakan ini ada kesalahan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, dan yang sudah mendekati buka puasa ini kayaknya ada ini ya. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mukhlis. Suhu Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Makasih Pak Mukhlis. Siap. Makasih Pak Muji. Salam pengadaan. Yusuf, Pak Muji. Salam pengadaan Pak Muji. Semoga selalu. Amin. Salam pengadaan Mas. Pak Mukhlis, Pak Muji. Siap. Bulan. Tempat saja. Pak Mukhlis dan Pak Agus. Tapi kan Oke, pokoknya dong. PL-nya hilang kan? jadi pasti bertanya teknisi Mbak enggak ketemu Ki karena lain kan ini PL-nya hilang enggak? Makasih Pak Agus. kadang ada yang mau